Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat guru-guru di seluruh pelosok negeri Indonesia tercinta, selamat berjumpa dengan saya Nong Rostiawati, Widya Iswara BPSDMD Provinsi Banten. Pada video kali ini saya akan menyampaikan microlearning tentang penelitian tindakan kelas atau yang dikenal dengan Classroom Action Research dengan materi pembelajaran konsep dasar penelitian tindakan kelas. Deskripsi singkat pembelajaran ini berikan untuk membekali peserta dengan kemampuan memahami konsep dasar penelitian tindakan kelas. Dengan tujuan pembelajaran, yang pertama adalah hasil belajar. Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan dapat memahami konsep dasar PTK dengan indikator hasil belajarnya. Peserta dapat menjelaskan satu, pengertian PTK, yang kedua adalah tujuan dan manfaat PTK, yang ketiga prinsip-prinsip PTK, yang keempat karakteristik PTK, dan yang terakhir adalah menjelaskan perbedaan PTK dengan non-PTK. Selanjutnya, pengertian penelitian tindakan kelas. PTK adalah penelitian praktis untuk memperbaiki pembelajaran di kelas. Dikatakan penelitian praktis karena yang pertama adalah PTK ini dilaksanakan oleh guru di dalam kelas. Yang kedua, sampelnya adalah siswa itu sendiri yang belajar di dalam kelas. Yang ketiga adalah instrumen penelitiannya hanya berbentuk format-format atau lembar-lembar format observasi. Ya, penelitian praktis dijelaskan bahwa PTK ini adalah dilaksanakan oleh guru itu sendiri di dalam kelas. Yang kedua, populasi dan sampelnya adalah siswa itu sendiri yang belajar di dalam kelas. Yang ketiga, instrumen penelitiannya hanya berbentuk lembar-lembar atau format-format observasi. Contohnya saja, format RPP, format untuk penggunaan metode, format untuk penggunaan media, format untuk penilaian atau evaluasi hasil belajar. Pengertian PTK yang kedua adalah PTK merupakan proses penelitian pemecahan masalah di dalam kelas melalui refleksi diri dalam upaya untuk memperbaiki atau memecahkan masalah dengan cara melakukan berbagai tindakan yang terencana di dalam suatu situasi yang nyata. Yang ketiga, penelitian PTK adalah PTK adalah sebuah penelitian untuk meningkatkan mutu proses belajar mengajar dan hasil belajar. Nah, kita lanjut dengan tujuan PTK. PTK itu sebenarnya pada dasarnya bertujuan untuk memperbaiki praktik pembelajaran. Namun di sini saya akan menyampaikan tujuan PTK yang pertama, yaitu tujuan PTK untuk memecahkan permasalahan nyata yang terjadi di dalam kelas sekaligus mencari jawaban ilmiah mengapa hal tersebut dapat dipecahkan melalui tindakan yang dilakukan. Yang kedua, tujuan PTK itu untuk memperbaiki praktek-praktek pembelajaran. Dan yang ketiga, untuk meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran. Dan selanjutnya, tujuan PTK untuk pengembangan profesionalisme guru. Kita tahu, apabila guru melaksanakan PTK, maka derajat profesi guru itu akan meningkat. Mengapa akan meningkat? Karena dengan melaksanakan PTK, guru dituntut untuk menguasai kompetensi. Misalnya saja kompetensi bagaimana dia menguasai materi pelajaran, bagaimana guru itu menguasai metode pembelajaran, bagaimana guru itu menguasai media pembelajaran, menguasai strategi pembelajaran. Dan selanjutnya, apabila guru melaksanakan penelitian tindakan kelas, hasilnya guru itu akan membuat sebuah laporan penelitian tindakan kelas, dan laporannya inilah yang akan dijadikan angka kredit untuk kenaikan pangkat golongan guru-guru yang akan naik pangkat ke golongan 4B ataupun 4C. Selanjutnya, tujuan PTK untuk menumbuhkan budaya akademik. Menulis merupakan bagian dari menumbuhkan budaya akademik. Peserta microlearning yang saya hormati, berikutnya adalah prinsip PTK. Prinsip yang pertama adalah
PTK merupakan kegiatan nyata dalam situasi rutin. Artinya, ketika guru melaksanakan PTK, guru itu tidak mengubah situasi rutin yang seperti ia laksanakan sehari-hari. Yang kedua adalah prinsip PTK adanya kesadaran diri dari guru untuk memperbaiki kinerja. Artinya, guru itu melaksanakan PTK tidak dalam keterpaksaan atau tidak ada di dalam pengaruh orang lain. Misalnya saja pengaruh kepala sekolah, pengaruh pengawas, tapi dia berdasarkan keinginan sendiri untuk menaiki, untuk memperbaiki, meningkatkan kinerja pembelajarannya. Kemudian, prinsip berikutnya adalah tidak boleh mengganggu atau menghambat kegiatan pembelajaran. Artinya, ketika PTK itu dilaksanakan, guru itu sama persis seperti dia mengajar. Prinsip berikutnya adalah SWOT sebagai landasan berpijak di dalam melaksanakan PTK ini. SWOT itu artinya S-nya strength, W-nya adalah weakness. Strength itu kekuatan, weakness itu adalah kelemahan. Di sini guru harus mengetahui apa kekuatan dan kelemahan dari guru itu sendiri dan dari siswa itu sendiri. Artinya SWOT dan weakness ini berada di dalam diri guru dan berada di dalam diri siswa. Guru harus mampu mengidentifikasi apa kekuatan dan kelemahan guru dan apa kekuatan kelemahan siswa. Sedangkan O-nya adalah opportunity dan T-nya ada threat, yaitu peluang dan ancaman. Ini berada di dalam luar diri guru dan di dalam luar diri siswa. Artinya bisa saja sarana pembelajaran, sarana belajar, media pembelajaran, apakah itu ada peluangnya, apakah itu ada ancamannya. Nah, ini bisa dijadikan landasan berpijak dalam melaksanakan penelitian tindakan kelas. Berikutnya adalah prinsip PTK itu adalah upaya empiris. Apa yang dimaksud dengan upaya empiris? Upaya empiris itu adalah upaya yang dilakukan oleh guru berdasarkan pengalamannya. Misalnya saja pengalaman dalam hal melakukan penelitian, pengalaman hal dalam melakukan eksperimen, pengalaman dalam hal memberikan atau melaksanakan pengamatan atau observasi. Nah, ini bisa dijadikan landasan empiris di dalam menulis PTK. Prinsip berikutnya adalah sistematis. Artinya, ketika guru di dalam melaksanakan penelitian tindak kelas, itu harus melakukan atau harus mengikuti prosedur atau langkah-langkah penelitian tindakan kelas yang benar. Prinsip berikutnya adalah PTK itu dilaksanakan harus smart. Smart di sini S-nya adalah spesifik. Artinya PTK itu bersifat khusus, tidak bersifat umum. Artinya bersifat khusus seputar masalah pembelajaran saja. Kemudian N-nya manageable. Manageable itu artinya di dalam melaksanakan PTK, PTK itu harus dikelola, harus dapat dikelola. A-nya adalah acceptable, yaitu dapat diterima, dapat dilaksanakan dengan realistis. Jadi artinya PTK itu harus dapat dilaksanakan, dapat diterima, dan harus realistis. Kemudian R-nya adalah realistik, jadi dapat diterima, nyata. Ya, penelitian tindakan kelas itu nyata dilakukan oleh guru itu sendiri. Dan T-nya adalah time bound. Time bound ini artinya bahwa pelaksanaan PTK itu terikat oleh waktu. Berikutnya, karakteristik PTK. Bagaimana Bapak dan Ibu peserta microlearning? Udah ada yang tahu karakteristik PTK? Yang pertama, karakteristik PTK adalah on the job oriented. Artinya, PTK itu didasarkan kepada permasalahan pembelajaran real yang dihadapi oleh guru dan siswa. Yang kedua adalah problem solving oriented. Artinya, PTK itu berorientasi kepada pemecahan masalah yang dihadapi oleh guru ya, dalam situasi tindakan yang nyata. Kemudian, di dalam karakteristik PTK berikutnya adalah adanya siklus ya, adanya siklus. Konsep tindakan kelas ini dilakukan melalui tahap berdaur ulang atau siklus. Karakteristik berikutnya adalah action oriented. PTK selalu didasarkan pada adanya tindakan atau treatment. Berikutnya adalah spesifik kontekstual. Artinya
PTK itu didasarkan pada permasalahan yang sifatnya spesifik dan kontekstual, juga situasional. Karakteristik PTK yang berikutnya adalah participatory atau kolaboratif. Jadi PTK ini dilaksanakan secara kolaboratif. Bersama dengan siapa? Bersama dengan guru lain, bersama dengan kepala sekolah, dan atau bersama dengan kepala atau pengawas. Perbedaan PTK dengan metode lain. Yang pertama, kalau kita lihat tentang jenis penelitian, ada yang disebut dengan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif ini berusaha menguji teori hubungan dua variabel atau lebih. Di dalam penelitian kuantitatif ini terdapat hipotesis penelitian dengan analisis statistik terhadap sampel yang digunakan. Jenis penelitian kualitatif berusaha untuk menemukan suatu fenomena dan membangun sebuah teori. Instrumen utama adalah peneliti sendiri dan hasil penelitiannya dianalisis menggunakan analisis deskriptif. Sekarang kita lihat bagaimana dengan PTK. Kalau PTK itu berusaha mengadakan beberapa tindakan untuk memecahkan masalah pembelajaran di dalam kelas yang memuat beberapa siklus tindakan dengan indikator ketuntasan minimal atau dikenal dengan KKM. Selanjutnya kita lihat di tayangan ini perbedaan PTK dengan non-PTK. PTK yang pertama dilakukan oleh guru, sedangkan non-PTK dilakukan oleh pihak luar. Kemudian yang kedua, PTK itu bersifat fleksibel terhadap subjek penelitian, artinya seluruh siswa yang berada di dalam kelas menjadi subjek penelitian. Sedangkan non-PTK ketat terhadap syarat-syarat formal dengan ukuran sampel, populasi, itu harus representatif. Kemudian PTK berikutnya tidak dituntut pengembangan instrumen, sedangkan non-PTK dituntut atau instrumen dikembangkan harus valid dan reliable. Kemudian perbedaan berikutnya, PTK tidak menggunakan analisis yang kompleks, sedangkan non-PTK menggunakan analisis statistik yang kompleks. Perbedaan berikutnya adalah PTK tidak menggunakan hipotesis penelitian kecuali hipotesis tindakan. Dan non-PTK disyaratkan menggunakan hipotesis penelitian. Perbedaan PTK berikutnya adalah PTK dapat memperbaiki praktek pembelajaran secara langsung. Non-PTK tidak langsung memperbaiki praktek atau proses pembelajaran. Yang terakhir, PTK itu tidak diarahkan ke generalisasi, sedangkan non-PTK diarahkan kepada generalisasi. Demikian Bapak dan Ibu, video kita kali ini saya akan menyampaikan quote. Orang hebat bisa melahirkan karya-karya bermutu, tetapi guru bermutu dapat melahirkan ribuan orang-orang hebat. Demikian video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.